Pada bulan Januari 1946, seorang pejalan kaki menemukan tubuh seorang wanita yang terbungkus selimut di daerah yang sangat terpencil di pegunungan San Bernardino di California. Diketahui bahwa kepala dan kedua tangannya, terutama dari pergelangan tangan, telah dipenggal dan tidak dapat ditemukan. Dengan demikian, ketika pihak berwenang ingin melakukan penyelidikan, mereka sangat kesulitan dalam menentukan siapa sosok dari wanita tersebut. Namun, karena tubuh wanita itu sepertinya belum lama terbaring di sana, pihak berwenang masih memiliki harapan untuk dapat mengetahui identitas dari jenazah wanita tersebut. Dan di waktu yang tidak berselang lama, seorang pria yang bernama Arthur Iger melaporkan kehilangan istrinya yang bernama Dorothy pada pihak kepolisian. Dan ketika polisi menindaklanjuti laporan orang hilang tersebut, dari keterangan Arthur, istrinya lebih kurus dan lebih tinggi daripada tubuh yang belum teridentifikasi tersebut. Dengan kata lain, Arthur menyangkal jika tubuh itu adalah tubuh istrinya. Namun, seorang dokter akhirnya dapat mengenali kaki dari jenazah wanita itu, yang merupakan kaki milik pasiennya yang bernama Dorothy, yang tidak lain adalah istri Arthur. Sang dokter yakin jika kaki itu milik Dorothy, karena sebelumnya dia pernah merawat sang pasien yang menderita bunion di kakinya. Dan sekarang, kecurigaan pihak kepolisian langsung mengarah pada Arthur, yang sebelumnya sempat menyangkal dan tidak mengenali jenazah dari wanita tersebut. Namun, meskipun telah ada kecurigaan terhadap Arthur, pihak berwenang tidak dapat menemukan bukti apapun yang terhubung dengannya. Arthur beralasan jika istrinya mungkin telah dibunuh oleh laki-laki lain, karena menurutnya sang istri sering menumpang kendaraan orang lain dan memiliki hubungan dengan beberapa pria. Isu perselingkuhan Dorothy juga seolah dibenarkan oleh para tetangganya yang telah lama mengetahui jika memang Dorothy sepertinya telah berselingkuh dan memiliki hubungan dengan pria lain. Arthur, si pria berusia 52 tahun dan bertubuh kecil ini, adalah seorang wakil serif yang bertugas di substasiun Temple City, dan dia juga diketahui memiliki kemampuan dalam perkayuan. Dan sosok Arthur juga dikenal sebagai pria yang cukup sabar dan lemah lembut. Namun, karena kepribadiannya yang lembut inilah, dia didominasi oleh Dorothy yang ekstrovert. Selama bertahun-tahun, istrinya Dorothy kerap kali mengejek Arthur, terutama mengenai kemampuan sang suami di ranjang. Dan selain itu, Dorothy juga kerap memanas-manasinya dengan para pengemudi mobil atau dengan para sopir truk yang ditumpanginya. Namun, karena Arthur yang memang memiliki kesabaran cukup baik, dia masih dapat meredam amarahnya, dan hubungan rumah tangga mereka dapat berjalan normal sebagaimana mestinya. Dan pasangan yang belum dikaruniai anak kandung ini, diketahui memiliki seorang putri angkat yang juga keponakan mereka sendiri, yang bernama Mary Elizabeth Iger. Dan bersama mereka, juga tinggal salah satu keponakan mereka yang lain, yang bernama Lorraine Iger. Dan kembali ke kasus penemuan jenazah Dorothy, kecurigaan polisi yang sebelumnya mengarah pada Arthur, akhirnya menemui titik terang, ketika 2 minggu setelah kematian Dorothy, Arthur kedapatan menjual mobilnya yang atas nama Dorothy, kepada salah seorang petugas kepolisian. Di mana, polisi tersebut melihat ada bercak darah kering di dalam bagasi mobil tersebut. Selain itu, sertifikat mobil yang atas nama Dorothy juga berusaha dipalsukan oleh Arthur, dengan meminta Mary keponakannya untuk menulis nama dan menandatangani surat atas nama bibinya. Menurut Mary di kemudian hari, dia bahkan harus berlatih selama beberapa kali untuk memenuhi permintaan sang paman. Tidak hanya itu, Arthur juga kedapatan menjual cincin perkawinan istrinya ke sebuah toko perhiasan dengan menggunakan nama dan alamat fiktif. Dan akhirnya, pada tanggal 22 Januari 1946, Arthur akhirnya ditangkap, di mana saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan beberapa barang bukti, seperti bekas percikan darah di kamar mandi. Arthur
Walaupun akhirnya mengaku jika memang dia yang telah membunuh sang istri, namun dia menyangkal jika dia telah memotong kepala dan kedua tangan Dorothy. Arthur mengatakan jika dia hanya menembak Dorothy dan mengarahkan polisi ke tempat di mana dia membuang senjatanya. Namun, selain pistol, sebuah gergaji yang diyakini digunakan untuk memotong kepala dan tangan Dorothy juga akhirnya berhasil ditemukan. Dan dari hasil penyelidikan, kedua senjata itu cocok sebagai alat yang digunakan dalam pembunuhan dan pemotongan tubuh Dorothy. Untuk diketahui, sebelum pembunuhan itu terjadi, pada suatu malam di akhir bulan Desember 1945, ketika Arthur pulang dari pekerjaannya, dia melihat sosok seorang pria tergesa-gesa keluar dari pintu belakang rumahnya. Dan begitu dia berada di dalam rumah, Arthur menyaksikan Dorothy dalam keadaan telanjang di kamar mereka. Selama ini, Arthur hanya mendengar desas-desus perselingkuhan istrinya. Namun kali ini, ketika dia menyaksikan langsung sang istri telanjang dan seorang pria yang baru saja keluar dari rumah mereka, Arthur langsung mengkonfrontasi Dorothy tentang perselingkuhan tersebut. Namun bukannya menyesal atau menyangkal segalanya, Dorothy yang selama ini memang kerap mengejek kemampuan suaminya di ranjang, dia justru kembali menertawakan Arthur dan mengatakan dengan santai bahwa jika memang dia berselingkuh, lalu apa yang akan dia lakukan? Dan menurut pengakuan Arthur, dalam menanggapi jawaban santai istrinya tersebut, dia langsung mengambil pistol dan berniat mengejar selingkuhan istrinya tersebut. Namun, Dorothy menghalangi Arthur, hingga akhirnya pistol itu meledak dan mengenai Dorothy. Dan meski Arthur tidak pernah mengakui jika dia memotong tubuh Dorothy, melainkan hanya menembaknya saja, namun diyakini bahwa saat dia mengetahui Dorothy telah meninggal, Arthur membawanya ke kamar mandi dan melakukan pemotongan di sana saat anak-anak masih tidur. Dan setelah selesai, barulah dia membungkus jenazah Dorothy dengan selimut dan pergi ke suatu tempat terpencil untuk membuangnya. Dan perlu diketahui bahwa kepala dan kedua tangan Dorothy tidak akan pernah ditemukan. Namun selain dari keterangan dokter Dorothy, sang keponakan juga memberikan kesaksian bahwa selimut yang digunakan untuk membungkus tubuh Dorothy memang selimut milik mereka. Dan dengan demikian, walaupun tanpa kepala dan sidik jari, jenazah tersebut dapat dipastikan sebagai jenazahnya Dorothy. Arthur diketahui sempat menarik pengakuannya beberapa kali dan bahkan sempat mengaku gila. Namun dari berbagai bukti dan saksi, dia akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dan saat-saat menjelang kematiannya, Arthur kembali menegaskan dia mungkin telah membunuh Dorothy, namun dia tidak pernah memotong tubuh istrinya. Dan tepat pada tanggal 15 Oktober 1948, Arthur akhirnya menemui ajalnya di dalam kamar gas di San Quentin. Namun, mengenai nasib keponakan mereka Mary dan Lorraine, bagaimana mereka hidup, dan siapa yang menjaga mereka, tidak dapat diketahui semenjak peristiwa tersebut.